Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setengah selalu channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Kaisam habis makan siang, baru bisa ngobrol sama kalian, baru bisa ngoceh. Yampui dulu cuy, yampui. Kalian pada ngapain? Kaisam doakan yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Yang masih kesulitan, diberikan kemudahan. Yang masih berjuang membayar hutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur ya. Yang lagi sakit juga sehat ya, waras, amin. Oke, hari ini lucu ya. Kaisam tuh jangan belain orang yang gadein paspor terus minta diambil lagi dong paspornya. Loh kenapa? Ya kan mereka butuh bantuan untuk mengambil dokumen. Tapi Kaisam tahu nggak? Ini teman saya Kaisam gadein paspornya ke saya. Saya ini nolong loh dia. Dia malah nggak mau ngambil paspornya. Katanya mau bikin baru di KJRI. Katanya bisa katanya Kaisam. Ini Kaisam ini nggak bener nih. Harusnya Kaisam tuh berdiri di tengah-tengah nih. Jangan membela yang hutangnya aja. Tahu nggak Kaisam? Dia itu lebih songong. Kok bisa lebih songong? Jadi hoax nggak sih coy? Kalau misalkan orang yang berhutang itu lebih kayak singa dibanding yang punya duitnya. Kalian pernah ngerasain nggak ada atau punya pengalaman gitu? Atau pengalaman pribadi? Oke, ceritanya gini coy. Jadi pekerja migran ini kita sebut aja Mbak Lela. Mbak Lela ini celakanya Mbak Lela ini diduga sih ya berbisnis uang, karena kita sebagai pekerja migran menghutangkan orang sampai 16.000 itu kan, pikir-pikir ya cuy, itu 30 juta ya kan. Si Mbak Lela ini memberikan pinjaman kepada seorang pekerja migran, ya kita sebut aja seorang pekerja migran deh. Nah si PMI ini pinjamlah uang ke Mbak Lela. Ya mungkin si Mbak Lelanya itu memang ada dana untuk meminjamkan uang. Nah peminjaman pertama ini adalah 7.000 coy. Si pekerja migran ini minjam. Nah dengan jaminan paspornya dia diberikan kepada Mbak Lela. Setelah Yatisam cek, ini paspornya baru bikin sampai 2033 habis masa paspornya. Berarti ini kan baru diperbaharui ya paspornya. Udah baru bikin gitu, langsung digadai kalian itu. Sudah melampaui batas sekali ya. Akhirnya si Mbak Lela ini ya mungkin karena berbisnis seperti ini, akhirnya memberikan pinjaman tuh. Percaya, karena kemarin-kemarin waktu utangnya 1.000, 2.000 mungkin lancar ya coy. Nah ini sekali jepret 7.000 ya kan. Oke, singkat cerita, setelah 7.000 ini waktunya kok dalam 1 bulan itu si Mbak Lela ini bisa kebobolan 16.000 loh. Keren banget ini pekerja migrannya ya, merayunya ini. Ini banyak nih, toksik ya, orang yang meminjam uang di luar. Nih kalian modus-modusnya nih harus pintar. Jadi si pekerja migran ini pertama tuh untuk dirinya sendiri 7.000, dapatlah tuh 7.000, paspor diserahkan. Iya dong. Oh bukan dokumen kita kok, dokumen negara kok yang dijaminkan, ya kan? Paspor Indonesia itu mahal cuy. Bisa menghutangkan sampai 14 juta. Ngalah-ngalahin kredit di Bank BRI. Nah setelah itu datang lagi 2 minggunya. Mbak Lela, saya minjem dong saya 2.000 lagi. Ini teman saya, ini saya lagi butuh saya. Si Mbak Lela nih, mungkin modalnya masih banyak nih ya. Oh, berapa saya? 2.000. Ya udah, 2 minggu ya temponya. Iya saya, dikirimlah tuh via TNG. Canggih peminjaman utang di Hongkong cuy. Cuma transfer aja. Cuis, duit langsung masuk ya kan. Sudah tuh 7 tambah 2, 7, 8, 9. 9.000 sudah ada di PMI ini. Jaminannya apa? Nggak ada jaminan kalau mingguan ya. Cuma kan ada paspornya si Mbak Lela, ada paspornya si PMI ini nih yang dipegang sama Mbak Lela. Nah, Mbak Lela ini berbisnis uang tapi kok nggak mikir gitu ya kan? Setelah itu 2 minggu kemudian ya nih, mau mendekati mau bayar bunga jasa mungkin ya. Utang lagi. Teman saya loh, minjem lagi. Alasannya tuh kayak gitu cuy. Tapi Mbak Lela nih sekali lagi, karena dia ini masih jadi rentenir baru mungkin belum tahu nih karakter-karakter orang di luar, dan masih mempercayai bahwa si pekerja migran ini jujur dan mau bayar bunga jasa sama bertanggung jawab, ya kan? Karena apa? Mbak Lela yakinnya dia ini pegang paspor, ya kan? Akhirnya dikasih lagi loh sama Mbak Lela 2.000. Jadi tadi 7, 8, 9, 10, 11 $11.000 Hongkong. Wih keren ya. Kok bisa? Tambah lagi tuh. Jadi 22 juta. Nah, pengakuannya si Mbak Lela ini sudah di angka 16.000. Berarti 32 juta ya cuy. Nah, si Mbak Lela ini mulai gregetan dong.
kita patut mencurigai nih, Mbak Lela mungkin modalnya bukan modal sendiri. Yang jadi celakanya, Mbak Lela juga berbisnis menggunakan uang pihak pertama, ya kan? Atau berbisnis menggunakan uang bangkong. Ini yang celaka nih. Akhirnya apa? Dengan bermodal dengan paspornya si pekerja migran ini yang dihargai 32 juta, wis. Bapak Presiden, ini paspor Indonesia digadai di Hong Kong sampai 32 juta. Lebih-lebih dari hutang di Bank Indonesia. Aduh, kok kayak Sam ketawa. Ya maksudnya kok melampaui batas gitu ya kalian itu ya. Terus akhirnya si Mbak Lela ini mulai kayak cacing kepanasan. Aduh, duit saya gimana ini? Duit saya gimana? Akhirnya nagih lah tuh si pekerja migran ini. Mulailah tuh nagih. Kamu tuh janjinya gimana sih? Katanya 1 bulan dikembalikan. Kok kamu nggak ada bayar-bayar jasa pun? Kagak. Sini balikin aja duit saya, ya kan? Akhirnya yang tadinya tuh just 7.000, just 2.000, just 2.000 Mbak Lela ke pekerja migrannya ini cash ya cuy. Ya kan? Dianya mencerat pun tidak. Astagfirullah. Akhirnya apa? Si pekerja migran ini ngomong sama Mbak Lela, saya itu niat bayar saya, ya tunggu dong, orang saya aja belum libur. Jadi intinya si pekerja migran ini membalas chatnya Mbak Lela itu menyebalkan deh chatnya, ya kan? Seperti udah tahu nih dia ini berhutang deh cuy ya, setidaknya ada etika berterima kasih lah gitu ya cuy. Atau enggak, maaf ya Mbak, tunggu ya sebentar, saya ini belum dapat gaji. Atau Mbak, gajian ini saya bayar dulu ya 2.000-nya. Atau juga, Mbak, saya cicil ya 1.000 gimana? Saya soalnya nggak punya duit. Nggak ada cuy, boro-boro tabayun kayak gitu kayak Tisam. Yang ada dia itu nantangin, ya kan? Akhirnya si pekerja migran ini mungkin sudah senior, sudah lihai nih di Hong Kong. Sehingga apa? Sehingga balik menekan si Mbak Lela, menakut-nakuti Mbak Lela bahwa bisnisnya ini bisa dilaporkan ke polisi. Kalau nggak, paspornya dikembalikan gara-gara si pekerja migran ini mau jutking. Menurut kalian, dikasih nggak nih paspor yang ada di Mbak Lela? Mbak Lela kan galau ya cuy ya. Udah ini bisnis rentenirnya ibaratnya udah bangkrut nih, ke bawah duitnya sampai 22.000, sampai 11.000 ya kan. Terus mau dilaporin dari PMI-nya ke polisi gara-gara bisnis rentenir, ya kan. Apalagi mau si pekerja migrannya ini nantang ke Mbak Lela kalau nggak dikasih paspornya, ya udah kamu ambil aja katanya. Saya mau bikin baru aja di KJRI. Akhirnya Mbak Lela ini stres ini cuy. Karena 30 hampir 32 juta ya. Akhirnya Kak Mbak Lela ini cerita sama kayak Tisam, saya ini bener deh kayak Tisam, udah nggak usah deh kembaliin jasanya, asal uang saya kembali aja yang tadi itu ya 11.000-an ya. Yang penting kembali aja deh kayak Tisam. Gimana caranya ini? Apakah paspornya dikasihkan aja ke kayak Tisam? Ini kalau misalkan pekerja migrannya hubungin kayak Tisam ya, ini bisa selamat ini, karena mbaknya ini udah mau kembalikan paspornya asal hutangnya ini dikembalikan secara pokok aja. Ayo, Kaisang buka ya di sini ya, paspornya siap. Oke, paspor atas nama Mbak Husnawati Jabontentan. Itu dari daerah Jabontentan. Di mana tuh Jabontentan cuy? Mbak Husnawati ini si Mbak Laila ini mau mengembalikan paspornya ke Kayatisam. Nih buat Mbak Husnawati silahkan diambil paspornya ke Kayatisam. Nanti kita bicarakan gimana cara membayarnya. Tidak boleh menghindar, tidak boleh menjadi toksik ya. Walaupun begitu kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian akankan gitu ya. Kalau pinjam ya bayar, kalau belum bisa bayar sepenuhnya tabayunkan. Berapa nih mampunya sebulan. Mbak Laila itu cuma berharap duitnya kembali aja pokoknya ya. Jasanya nggak usah katanya. Oke? Akhirnya si rentenir ini ngomong sama Kaisang, emang saya bisa dilaporin ya ke polisi? Kamu itu ya cuy. Nih ayo kita bahas kasus ini. Setuju nggak sih kalian kalau misalkan orang yang hutang di Hong Kong ini lebih kemok daripada orang yang meminjamkan uangnya? Kalau menurut Kaisam sih ada beberapa tipe yang dia ini kalau ditagih hutang malah ngeblokir, malah balik marah ya cuy ya. Itu adalah watak, kebiasaan buruk ya. Nah kitanya sebagai pemilik uang berhak juga untuk mengambil uang kita. Tapi untuk menghadapi orang toksik seperti itu, kita pun harus punya taktik ya cuy. Oke, kita bahas kasusnya Mbak Lela. Solusi apa sih yang bisa diberikan? Ini kan Mbak Lela ini udah luluh ya cuy. Intinya nggak apa-apa deh Kaisam, yang penting duit pokoknya aja yang dikembalikan. Berarti Mbak Lela hanya menagih uang haknya dia ya cuy. Selepas dia itu uang bank atau uang apa, yang jelas uang pokoknya aja. Berarti ini kan udah baik ya. Udah ada mau tabayun nih. Karena buat Mbak Lela paspornya si Mbak Husnawati ini cuma kertas, iya kan? Apalagi Mbak si PMI-nya yang berhutang ini lebih berani menantang, saya mau bikin paspor baru aja, sok aja kamu ambil paspor saya. Padahal paspornya masih 2033 cuy.
Aduh, emang bisa ya Kaisam bikin paspor baru? Ini celakanya, buat kalian yang menghutangkan uang, hati-hati menghadapi orang toksik seperti ini. Karena apa? Karena saat dia melaporkan ke majikannya, misalkan, ini paspor saya digadai, majikannya tahu digadai cuy. Tapi majikannya tuh, ya udah deh, terserah kamu, udah bikin baru aja. Nah, celakanya yang majikan seperti itu. Ditambah, majikannya sudah mengatakan agensi saya masih mau nih renew sama Cece ini. Kamu bantu dia untuk bikin paspor baru. Siapa yang rugi? Betul, Mbak Lela. Karena apa? Karena KJRI pasti akan membuatkan paspor baru kalau majikan dan agennya membackup. Apalagi visa kerjanya masih lama cuy. Inilah celakanya kita pemilik uang. Maka dari itu, jangan sok-sokan kerja jadi rentenir kalau kalian gak berani, kalau kalian itu masih takut sama orang, masih manut. Mau cari apa sih cuy? Mau cari tambahan $200 per 1000-nya. Gak berkah itu uang. Udah deh nurut sama Kaisang. Di luar tuh banyak kasus-kasus kayak gini ya. Jangan sampai kamu tuh bangkrut di sini tuh. Udah bagus-bagus kamu kerja itu cuma dapat gaji 10 juta, nggak usah mikirin beban. Loh, kamu memusingkan diri sendiri. Otak nih muter nih. Gimana caranya saya dapat untung. Ujung-ujungnya apa? Buntung. Nah, oke, saran buat Mbak Lela. Gampang banget, Mbak. Yang pertama, kita harus memberikan pelajaran untuk orang-orang yang sok-sokan kayak gini. Dengerin nih, buat kalian juga nih yang menghutangkan ke orang, pegang paspor orang tersebut, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi pembuatan paspor baru dan paspor yang kamu pegang ini tidak berlaku. Yang harus kalian lakukan adalah menyerahkan dokumen yang orangnya sudah kabur nih ke KJRI dengan laporan bahwa meminta pencekalan untuk pembuatan paspor baru. Terus kamu sediakan nomor handphone kalian yang selalu aktif supaya kapan-kapannya nih pemilik dokumen ini datang ke KJRI, ini KJRI akan menabayunkan dengan kalian, pemilik uang. Cara satu-satunya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang berhutang ini mengancam kalian untuk bikin paspor ke KJRI, kamu yang harus mulai start duluan pencekalan untuk membuat paspor baru. Iyalah, kita nyari-nyari dia itu susah, ya kan? Kayak belut gitu kan. Kemana-kemana nggak ada gitu kan. Didatengin ke rumah majikannya moyung, ya kan? Ya udah. Kalau misalkan kayak posisinya Mbak Lela nih ya udah, legowo aja. Karena apa? Karena kita mengejar 16.000. Ya mau sampai kapan gitu? Orang tipe-tipe yang kayak PMI ini nggak mau bayar gitu, nggak niat bayar, ini niat nipu kalian cuy. Oke, jadi Mbak Lela datang ke KJRI untuk melakukan pencekalan pembuatan paspor baru. Caranya datang aja ke KJRI, Pak, ini teman saya berhutang 5.000 misal. Dia mengancam untuk membuat paspor baru. Pak, saya mau melakukan pencekalan kalau atas nama ini membuat paspor baru. Iya kan? Kalau secara langsung, kalau dia pekerja resmi, dia pastinya akan datang ke KJRI cuy. Apalagi menghadapi mau finish kontrak. Nah, kalau misalkan ini tadi kan si PMI-nya minta paspornya terlebih dahulu untuk cutking, nggak usah dikasih, nggak apa-apa, larikan saja ke KJRI, nggak usah dikasih. Karena apa? Karena saat dia posisinya nggak cutking, berarti kan visanya overstay. Selama dia ada majikan, memandai sih sebenarnya untuk pekerjaannya, nggak ada masalah. Ini untuk menghajar ini pekerja migran, jangan sembarangan seperti itu, ya kan? Maka dari itu, orang toksik yang sudah mengabaikan kita, yang harus kita lakukan adalah mengabaikan kembali saat dia memohon-mohon dokumennya untuk cutking terlebih dahulu. Kan pasti aja tuh, boleh nggak, nih gaji saya 4.000, kamu pegang dulu, saya pinjam dulu paspor. Jangan dikasih Mbak Lela. Serius deh, nggak akan kembali itu paspor. Kamu cuma dapat 4.000, sisanya bye-bye, hilang. Percuma kayak gitu. Jadi pegang dulu, kamu ngomong aja, kalau misalkan kamu mau paspor, nggak apa-apa, kita sama-sama datang ke KJRI untuk membuat surat perjanjian gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, KJRI jadi saksi. Iya kan? Aduh. Oke, jadi Mbak Lela datang ke KJRI untuk pencekalan pembuatan paspor baru. Yang kedua, ingat kan, ada akun keuangan yang ditransfer ke pekerja migran itu, ya kan? Yang harus dilakukan adalah melaporkan akun tersebut ke polisi. Ngomong, Pak, pada tanggal ini saya mengirim uang ke rekening ini atas nama teman saya. Nah, saat saya akan meminta kembali uang saya untuk ditransfer kembali, dia ngilang, Pak. Nggak ada kabar. Surat polisi itu kamu bawa ke pihak, kalau misalkan pakai TNG, kamu bawa pihak TNG. Saya sudah ditipu dari akun ini, tolong dibekukan. Ya udah. Jadi akunnya dia itu dilaporkan polisi. Saat nanti dia kapan-kapannya ke imigrasi, dia juga ada catatan, ya kan? Nah, terus yang Mbak Lela lakukan adalah setelah laporan polisi dan setelah melakukan pencekalan ke KJRI, kirim semuanya tuh buktinya ke PMI yang tadi itu yang nggak niat bayar. Cus, kirim.
Saya sudah melaporkan kamu ke polisi dan saya sudah melaporkan kamu ke KJRI. Saya sudah nggak tahu-tahu, jadi saya nggak akan nagih kamu. Kalau misalkan memang kamu masih pengen bekerja di Hong Kong, ayo tabayunkan baik-baik dengan saya. Itu adalah orang yang punya harga diri. Kita sudah bantu dia, tapi disepelekan seperti ini, ya harus dikasih pelajaran. Setuju nggak? Setuju dong Kak Yatisa. Makanya buat kalian ya harus pintar. Misalkan kalian itu nggak pintar-pintar amat berbisnis uang, stop lah. Oke, semoga dari video ini yang mau berniat mau menjadi rentenir untuk mengurungkan niat hatinya karena mencari uang dengan menambahkan bunga jasa itu tidak semudah itu cuy. Iya kan? Kalau misalkan kamu sudah tahu resikonya akan kehilangan uang yang banyak, silahkan. Tapi semoga Kaisang berharap dari kejadian ini tidak ada pekerja migran yang bekerja sebagai pembisnis atau rentenir seperti ini. Sepakat ya? Oke, mantap. Semoga solusi ini bisa membuat Mbak Lela memperjuangkan uang ya, dan pekerja migran yang toksik seperti ini yang berani berhutang tapi dia malah nyolot, ya kan? Berikan efek jerah dengan laporkan ke polisi akun keuangannya dan buat pencekalan pembuatan paspor baru di KJRI. Gak apa-apa, ya kan? Jangan hanya karena kita rentenir jadi kita tidak memiliki hak untuk mengambil uang kita kembali. Kamu berhak mengambil uang kamu kembali, tapi dengan catatan menghapuskan bunga jasa. Kaisang support kalau kayak gitu. Mantap, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.